wabarakatuh. Halo rekan semua, saya Putri Zahira, mahasiswi program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Ranini Banda Aceh. Melalui video singkat ini, saya akan memaparkan sedikit terkait tokoh-tokoh filsafat. Video singkat ini saya susun untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah filsafat umum yang diampu oleh dosen pembimbing Bapak Burhanuddin SPDI MA. Konten atau isi pembahasan yang akan saya liput pada video singkat ini yaitu terkait dua tokoh filosofer, yakni yang pertama Socrates, yang merupakan salah satu tokoh filosofer umum dan akan saya bahas mengenai biografi dan filsafat pemikirannya, dan kemudian yang kedua Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, yang merupakan salah satu tokoh filosofer Islam dan juga akan saya bahas mengenai biografi dan filsafat pemikirannya. Selanjutnya, langsung saja kepada pembahasan yakni terkait tokoh pertama, yaitu Socrates, yang merupakan salah satu tokoh filsafat barat berbangsa Yunani. Secara historis atau sejarahnya, Socrates diperkirakan hidup antara tahun 469 sebelum Masehi sampai tahun 399 setelah Masehi. Socrates merupakan salah satu tokoh filsuf barat kelahiran Debe Alpis Athena tahun 469 atau 470 sebelum Masehi. Socrates juga merupakan salah satu tokoh filsuf yang beraliran Yunani klasik. Buku yang merupakan karya Socrates salah satunya berjudul Protagoras, dan Socrates diperkirakan meninggal sekitar tahun 399 setelah Masehi di Athena klasik. Socrates bukanlah keturunan bangsawan atau orang yang berkedudukan tinggi, melainkan anak dari seorang pemahat di mana ayahnya bernama Sophroniscus dan ibunya berprofesi sebagai seorang bidan dan bernama Painere. Setelah ayahnya meninggal dunia, Socrates menggantikannya sebagai pemahat, tetapi akhirnya ia berhenti dari pekerjaan itu dan bekerja dalam lapangan filsafat dengan dibelanjai atau dibiayai oleh seorang penduduk Athena yang kaya raya. Karena ibunya berprofesi sebagai seorang bidan, dari sinilah Socrates menamakan metodenya berfilsafat dengan metode kebidanan nantinya. Socrates kemudian menikah dengan seorang perempuan bernama Sanctis dan dikaruniai 3 orang anak. Socrates adalah seorang filsuf dari Yunani yang merupakan salah satu figur paling penting dalam tradisi filosofis barat. Tampilan fisik Socrates, bila dilihat dari postur tubuhnya, bukanlah tipe laki-laki yang ideal untuk ukuran orang Yunani yang terkenal sangat menawan. Socrates bahkan kebalikan dari itu. Misalnya, potongan badannya pendek, sedikit gemuk, mulutnya lebar, hidungnya pesek, dan matanya menjorok keluar. Akan tetapi, kekurangan itu tertutupi dengan kelebihan, kepribadian, serta budi luhur baik yang dimilikinya. Socrates mempunyai kepribadian yang sabar, rendah hati, dan selalu menyatakan bahwa dirinya bodoh. Badannya tidak gagah, seperti biasanya penduduk Athena. Meskipun dia orang yang berilmu, tapi dia dalam memilih seorang istri bukanlah dari golongan orang-orang yang baik dan pandai. Socrates lahir di Athena dan merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani, selain Plato dan Aristoteles. Socrates adalah guru Plato, dan kemudian Plato pada gilirannya mengajar Aristoteles. Semasa hidupnya, Socrates tidak pernah meninggalkan karya tulisan, sehingga sumber utama mengenai pemikiran Socrates berasal dari tulisan muridnya, yakni Plato. Sehingga Socrates adalah seorang filsuf Yunani yang beraliran klasik dan dianggap sebagai bapak filsafat barat. Dengan perkembangan ini dapat disimpulkan bahwa filsafat Yunani pertama kali dikembangkan oleh Socrates, yang kemudian tersebar di seluruh dunia, yang pernah ditaklukkan oleh Alexander Agung. Socrates juga dikenal sebagai sosok yang amat kuat jasmaninya dan tahan menghadapi berbagai cobaan dan tantangan hidup. Ia pernah berkali-kali membaktikan dirinya untuk Athena dalam peperangan dan pernah pula aktif dalam kegiatan politik, tetapi akhirnya ia mengundurkan diri dalam kehidupan politik. Masa hidupnya sejalan dengan perkembangan
Athena mulai mundur setelah mencapai puncak kegemilangan. Pribadinya sangat mengesankan, demikian Adio. Ia tidak pernah memuaskan keinginan hawa nafsu dengan cara merugikan kepentingan umum. Sokrates juga memiliki sifat inisiatif. Ia tidak pernah khilaf dalam menimbang baik dan buruk. Kehidupannya sederhana, tidak ambisius, soleh, periang, dan penampilan tenang. Sikap solehnya beriring dengan perilaku yang tangkas dan lucu. Kepribadian dengan budi pekerti yang tinggi membuat pemuda Athena sangat cinta kepadanya. Selanjutnya, terkait filsafat atau pemikiran Sokrates. Secara historis, filsafat Sokrates mengandung pertanyaan karena Sokrates sendiri tidak pernah diketahui menuliskan buah pikiran. Sesuatu yang dikenal sebagai pemikiran Sokrates pada dasarnya adalah berasal dari catatan Plato, yakni Xenophon. Dan karya-karya lainnya yang paling terkenal diantaranya adalah penggambaran Sokrates dalam dialog-dialog yang ditulis oleh Plato. Dalam karyanya, Plato selalu menggunakan nama gurunya sebagai tokoh utama, sehingga sangat sulit memisahkan antara gagasan Sokrates yang sesungguhnya dengan gagasan Plato yang disampaikan melalui mulut Sokrates. Nama Plato sendiri hanya muncul 3 kali dalam karyanya sendiri, yakni 2 kali dalam Apology dan sekali dalam Hydros, sehingga ajaran Sokrates sampai saat ini tidak pernah dituliskan, melainkan dilakukan dengan perbuatan, yakni dengan cara hidup. Audio Jungle. Bagi seorang Sokrates, filosofi bukanlah hasil dan bukanlah ajaran yang berdasarkan dogmatis, melainkan fungsi yang hidup. Filosofisnya mencari kebenaran, karena itu ia adalah pemikir dan ia tidak mengajarkan, melainkan menolong mengeluarkan apa yang tersimpan dalam jiwa orang. Oleh karena itu, metodenya disebut maiotik, yakni menguraikan seolah-olah menyerupai pekerjaan ibunya yang berprofesi sebagai seorang bidan. Oleh sebab itu, Sokrates dalam mencapai kebenaran yang tetap adalah dengan cara bertanya ke sana ke sini, kemudian dibulatkan dalam bentuk pengertian. Maka cara yang ditempuhnya ialah metode induksi dan mendefinisikan induksi tersebut dengan cara membandingkannya secara kritis. Dia melakukan ini pada awalnya didasari satu motif religius untuk membenarkan suara gaib yang didengar oleh seorang kawannya dari orang Delphi yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang lebih bijak daripada Sokrates. Merasa bahwa dirinya tidak bijak, dia berkeliling membuktikan kekeliruan suara tersebut. Didatangi satu demi satu orang-orang yang dianggap bijak oleh masyarakat pada saat itu dan diajak diskusi tentang berbagai masalah kebijaksanaan. Metode berfilsafatnya inilah yang dia sebut sebagai metode kebidanan. Dia memakai analogi seorang bidan yang membantu kelahiran seorang bayi dengan caranya berfilsafat yang membantu lahirnya pengetahuan melalui diskusi panjang dan mendalam. Dia selalu mengejar definisi absolut tentang satu masalah kepada orang-orang yang dianggapnya bijak. Meskipun kerap kali orang yang diberi pertanyaan gagal melahirkan definisi tersebut, pada akhirnya Sokrates membenarkan suara gaib tersebut berdasarkan suatu pengertian bahwa dirinya adalah orang yang paling bijak karena dirinya tahu bahwa dia tidak bijaksana, sedangkan mereka yang merasa bijak pada dasarnya adalah tidak bijaksana karena mereka tidak tahu kalau mereka tidak bijaksana. Secara sistematis, alur pemikiran Sokrates dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan hidup manusia adalah memperoleh kebahagiaan. Yang kedua, kebahagiaan dapat diperoleh dengan keutamaan. Yang ketiga, untuk mengetahui apa dan bagaimana arate kita itu atau keutamaan kita itu, maka kita harus ketahui dengan pengetahuan atau episteme. Dan yang terakhir, jadi keutamaan atau arate adalah pengetahuan atau episteme. Cara berfilsafatnya inilah yang memunculkan rasa sakit hati terhadap Sokrates, karena setelah penyelidikan itu maka akan tampak bahwa mereka yang dianggap bijak oleh masyarakat ternyata tidak mengetahui apa yang sesungguhnya mereka ketahui. Rasa sakit hati inilah yang nantinya akan berujung pada kematian Sokrates melalui peradilan dengan tuduhan merusak generasi muda.
Sebuah tuduhan yang sebenarnya bisa dengan gampang dipatahkan melalui pembelaannya, sebagaimana tertulis dalam Apologi karya Plato. Sokrates pada akhirnya wafat pada usia 70 tahun dengan cara meminum racun, sebagaimana keputusan yang diterimanya dari pengadilan dengan hasil voting 280 mendukung hukuman mati dan 220 menolaknya. Sokrates sebenarnya dapat lari dari penjara, sebagaimana ditulis dalam Crito, dengan bantuan para sahabatnya. Namun, dia menolak atas dasar kepatuhannya pada satu kesepakatan yang telah dia jalani dengan hukum di kota Athena. Keberaniannya dalam menghadapi maut digambarkan dengan indah dalam Phaedo karya Plato. Kematian Sokrates dalam ketidakadilan peradilan menjadi salah satu peristiwa peradilan paling bersejarah dalam masyarakat barat di samping peradilan Yesus Kristus. Peninggalan pemikiran Sokrates yang paling penting ada pada cara dia berfilsafat, yakni dengan mengejar satu definisi absolut atas satu permasalahan melalui satu dialektika. Pengejaran pengetahuan hakiki melalui penalaran dialektis menjadi pembuka jalan bagi para filsuf selanjutnya. Perubahan fokus filsafat dari memikirkan alam menjadi manusia juga dikatakan sebagai jasa dari Sokrates. Manusia menjadi objek filsafat yang penting setelah sebelumnya dilupakan oleh para pemikir hakikat alam semesta. Pemikiran tentang manusia ini menjadi landasan bagi perkembangan filsafat etika dan epistemologis di kemudian hari. Kemudian selanjutnya, terkait tokoh filsuf kedua, yakni Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, yang merupakan salah satu tokoh filsafat muslim berkebangsaan Abbasiyah Iran. Secara historis atau dalam sejarah Islam, Muhammad bin Zakaria Ar-Razi diperkirakan hidup sekitar tahun 251 Hijriah sampai tahun 313 Hijriah. Nama lengkap Ar-Razi adalah Abu Bakri Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Ar-Razi merupakan salah satu tokoh filosofer Islam kelahiran Rai, Teheran, Iran tahun 854 Masehi atau bertepatan dengan 251 Hijriah. Orang tua Ar-Razi bernama Yahya ibnu Zakaria Ar-Razi, dan Ar-Razi merupakan tokoh filsuf muslim berkebangsaan Abbasiyah Iran. Ar-Razi diperkirakan meninggal sekitar 15 Oktober tahun 925 Masehi atau bertepatan tahun 313 Hijriah di Rai, Iran. Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi dikenal sebagai Razes di dunia barat dan merupakan salah seorang pakar sains yang berasal dari Iran. Ar-Razi sejak muda telah mempelajari berbagai bidang ilmu seperti filsafat, kimia, matematika, dan kesastraan. Dalam bidang kedokteran, ia berguru kepada Hunain bin Ishaq di Baghdad. Sekembalinya ke Teheran, ia dipercayai untuk memimpin sebuah rumah sakit di ibu kota Rai. Selanjutnya, dia juga memimpin sebuah rumah sakit Muqtadari di Baghdad. Ar-Razi juga diketahui sebagai ilmuwan serba bisa dan dianggap sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam Islam. Saat masih kecil, Ar-Razi tertarik untuk menjadi penyanyi atau musisi, tetapi dia kemudian lebih tertarik pada bidang alkemi. Pada umurnya yang ke-30 tahun, Ar-Razi memutuskan untuk berhenti menekuni bidang alkemi dikarenakan berbagai eksperimen yang menyebabkan matanya menjadi cacat. Kemudian, dia mencari dokter yang bisa menyembuhkan matanya, dan dari sinilah Ar-Razi mulai mempelajari ilmu kedokteran. Dia belajar ilmu kedokteran dari Ali ibnu Sahal At-Tabari, seorang dokter dan filsuf yang lahir di Merv. Dahulu, gurunya merupakan seorang Yahudi yang kemudian berpindah agama menjadi Islam setelah mengambil sumpah untuk menjadi pegawai kerajaan di bawah kekuasaan Khalifah Abbasiyah, yakni Al-Muqtasim. Ar-Razi kemudian kembali ke kampung halamannya dan terkenal sebagai seorang dokter di sana. Kemudian dia menjadi kepala rumah sakit di ibu kota Rai pada masa kekuasaan Mansur bin Ishaq, penguasa Samaniyah. Ar-Razi juga menulis kitab At-Tib Al-Mansur yang khusus dipersembahkan untuk Khalifah Mansur bin Ishaq.
Beberapa tahun kemudian, Ar-Razi pindah ke Baghdad pada masa kekuasaan Al-Mu'tafi dan menjadi kepala sebuah rumah sakit di Baghdad. Setelah kematian Khalifah Al-Mu'tafi pada tahun 907 Masehi, Ar-Razi memutuskan untuk kembali ke kota kelahirannya di Rai, di mana dia mengumpulkan murid-muridnya. Dalam buku Ibnu Nazim yang berjudul Fihris, Ar-Razi diberikan gelar Syekh karena dia memiliki banyak murid. Selain itu, Ar-Razi dikenal sebagai dokter yang baik dan tidak membebani biaya pada pasiennya saat berobat kepadanya. Selanjutnya, terkait filsafat atau pemikiran Ar-Razi. Ar-Razi adalah sosok ilmuwan yang dikenal aktif berkarya. Ia termasuk filsuf yang rajin belajar dan menulis, sehingga tidak heran ia menghasilkan banyak karya tulis. Dalam autobiografi pernah ia katakan bahwa ia telah menulis tidak kurang dari 200 buah karya tulis dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Ibnu Abi Usaidah menyebutkan bahwa Ar-Razi mempunyai 236 karya, tetapi beberapa di antaranya tidak jelas pengarangnya. Melalui karya-karyanya, Ar-Razi menampilkan dirinya sebagai filosof Platonis, terutama dalam prinsip lima kekal dan jiwanya. Di samping itu, ia juga pendukung pandangan naturalis kuno. Selain sifatnya yang ulet, ia juga seorang tokoh intelektual yang berani, sehingga ia dijuluki sebagai tokoh non-kompromis terbesar di sepanjang sejarah intelektual Islam. Di antara bukti keberaniannya dituangkan dalam pandangannya, yakni tentang jiwa dan kenabian serta agama. Perhatian utama filsafat Ar-Razi adalah jiwa, kemudian terkait lima yang kekal. Selain itu, yang menjadi perhatian utama filsafat Ar-Razi juga terkait moral, kenabian, dan agama, yang merupakan sisi pengembangan daya kritik intelektualnya. Jiwa merupakan titik kesamaan perhatian utama antara Ar-Razi dan Plato. Selain ia seorang filosof, ia juga seorang yang ahli dalam bidang kimia dan kedokteran. Tulisannya dalam bidang kimia yang terkenal adalah Kitab Al-Asrar, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gerd of Cremont. Sedangkan dalam bidang medis atau pengobatan, karyanya yang terbesar adalah Al-Hawi. Al-Hawi merupakan ensiklopedia ilmu kedokteran. Diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan judul Continence, yang tersebar luas dan menjadi buku pegangan utama di kalangan kedokteran Eropa sampai abad ke-17. Filsafat Ar-Razi diantaranya yaitu yang pertama terkait filsafat metafisika. Terkait fokus ini, Ar-Razi memberikan perhatiannya terhadap fisika metafisika yang dimarginalkan dari konteks kesejarahan Islam. Ada 5 teori kekekalan yang diajukan Ar-Razi sebagai yang mewakili pandangan metafisikanya secara umum. Pertama, materi menurut Ar-Razi bahwa itu tidak mesti tersusun dari kuantum yang diskret dan tidak dapat dibagi-bagi. Materi baginya bergerak menurut unsur-unsur materinya masing-masing. Pendapat ini dijelaskan dengan panjang lebar dalam bukunya yang membahas bahwa Tuhan tidak campur tangan dalam tindakan makhluk. Ar-Razi lebih meyakinkan adanya gerakan bawaan dan intrinsik. Inilah perbedaan tajam antara fisika Demokritus dan Aristoteles. Kemudian yang kedua, ruang yang dipahami oleh Ar-Razi adalah sebagai sebuah konsep abstrak yang berbeda dengan konsep Aristoteles. Tidak dapat dipisahkan secara logis dari tubuhnya. Akibatnya, ia menarik garis perbedaan antara tempat atau ruang universal dan partikular. Selanjutnya yang ketiga, dalam pandangannya tentang waktu, Ar-Razi juga menyimpang dari Aristoteles yang memandang bahwa waktu sebagai semacam gerak atau bilangan daripadanya. Konsep seperti itu menyebabkan realitas waktu tergantung secara logis kepada gerakan secara umum dan gerakan segenap langit secara khusus. Tetapi dalam pandangan Ar-Razi, gerak tidaklah menghasilkan waktu, tetapi hanyalah menyikapi atau memperlihatkan waktu, yang karenanya secara esensial tetap berbeda dengannya. Kemudian yang keempat, dan sekaligus juga menjadi poin yang kelima karena berisi hal yang sama, kedua prinsip jiwa dan pencipta dalam sistem Ar-Razi dikaitkan erat dengan usaha yang berani untuk bergulat dengan masalah yang mendesak
bagi pembenaran penciptaan dunia yang telah begitu mengganggu pikiran para filosof sejak zaman Plato. Selanjutnya, yang kedua terkait filsafat rasionalis atau akal. Ar-Razi adalah seorang rasionalis yang hanya percaya pada kekuatan akal dan tidak percaya pada wahyu dan nabi-nabi. Ia berkeyakinan bahwa akal manusia kuat untuk mengetahui apa yang baik serta apa yang buruk, untuk tahu pada Tuhan dan untuk mengatur hidup manusia di dunia ini. Manusia terlahir pada dasarnya telah dibekali akan sebuah potensi daya pikir yang sungguh sama besarnya, dan perbedaan itu timbul karena berlainan pendidikan dan berlainan suasana perkembangannya. Kemudian yang ketiga, terkait filsafat jiwa atau ruh. Mengenai filsafat tentang jiwa atau ruh, bermula dari sebuah pertanyaan yang timbul dari buah pikiran Ar-Razi, yakni sebuah pertanyaan tentang keabadian lain setelah kematian. Keabadian lain itu adalah ruh yang akan selalu hidup, tetapi ruh bodoh. Materi juga kekal, karena kebodohannya ruh mencintai materi dan membuat banyak dirinya untuk memperoleh kebahagiaan materi. Tetapi materi menolak, akhirnya Tuhan ikut campur untuk membantu ruh. Dijadikan lapisan dari ruh, yakni sebuah jasad yang beragam macam. Kemudian Tuhan menciptakan sebuah jasad yang sempurna. Itulah manusia yang berguna untuk menggerakkan aktivitas di dunia ini. Filsafat Ar-Razi yang paling terkenal dengan ajarannya yang dinamakan 5 yang kekal, yakni meliputi Tuhan, jiwa universal, materi pertama ruang absolut, dan zaman absolut. Kelima hal itu merupakan kesimpulan dari hasil filsafatnya yang terkait 3 pembahasan tadi, yakni terkait filsafat metafisika, filsafat rasionalitas atau akal, dan filsafat jiwa atau ruh. Sehingga dapat disimpulkan kelima hal itu adalah: yang pertama, materi, yakni apa yang ditangkap dengan panca indera tentang benda itu. Kemudian yang kedua, ruang, yakni karena materi mengambil tempat, maka timbullah ruang. Yang ketiga, zaman, yakni karena materi berubah-ubah keadaannya. Yang keempat, di antara benda-benda ada yang hidup, dan oleh karena itu perlu adanya roh. Di antara yang hidup ada pula yang berakal, yang dapat mewujudkan ciptaan-ciptaan yang teratur. Dan yang terakhir, semua ini perlu pada pencipta yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. 2 dari yang 5 kekal itu, yang hidup dan aktif, yakni Tuhan dan roh. Kemudian 1 daripadanya tidak hidup dan pasif, yakni materi. Dan kemudian yang terakhir, 2 lainnya tidak hidup, tidak aktif, dan tidak pula pasif, yakni ruang dan massa. Cukup sekian pembahasan dan pengetahuan yang saya liput melalui video singkat ini terkait tokoh filsafat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih telah menyaksikan video singkat ini. Semoga bermanfaat bagi semua para akademisi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.